temanya adalah Developing Self-Intelligent System for High Stakes Business Application. Temanya menarik sekali dan kita akan menyimak bersama pemaparan dari Pak Mansur Maturidi Arif. Baik, Bapak dan Ibu, saya ingin menyapa terlebih dahulu Dekan SIMT ITS, yang terhormat Bapak Profesor Inyoman Pujawan. Selamat datang, Prof. Selamat malam, Nisa dan Bapak Ibu semua. Dan juga Bapak Mansur Maturidi Arif, narasumber kita. Selamat malam dari Surabaya, Pak. Selamat malam, Mbak Anita, Pak Nyoman, dan rekan-rekan SMT ITS. Di Malam. Amerika masih pagi ya, Pak, ya, saat ini ya, Pak? Iya, masih dini hari, Pak, Mbak. Oke. Terima kasih banyak, Pak, untuk bisa hadir di sini ya, Pak, ya, dalam SIMT ITS Public Lecture malam hari ini. Dan para peserta yang sudah join, saya ingin bertanya juga nih, Bapak Ibu, ini hadirnya ini dari mana saja ya? Tentunya pasti juga dari berbagai wilayah yang berbeda gitu. Saya hari ini dari Surabaya juga, dan hari ini akan memandu acara public lecture pada malam hari ini. Baik, Bapak dan Ibu, untuk membuka public lecture pada malam hari ini, saya persilakan kepada Bapak Dekan SIMT ITS, Profesor Inyoman Pujawan, PhD, untuk membuka public lecture malam hari ini. Baik, terima kasih Nisa, Bapak dan Ibu semuanya. Terima kasih sudah menyempatkan hadir di acara kuliah tamu yang akan diisi oleh Dr. Mansur Maturidi Arif yang saat ini merupakan salah satu scholar yang sedang melakukan postdoctoral riset di Stanford University. Saya biasa memanggilnya Mansur ya, karena ini adalah mahasiswa saya dulu, alumni dari Teknik Industri di ITS, kemudian melanjutkan studi di US untuk S2 maupun S3-nya. Dan setelah selesai S3, saat ini menjadi peneliti postdoktoral di Stanford University, salah satu perguruan tinggi yang sangat ternama di US. Topik yang dibawakan saya kira sangat menarik, sangat bagus. Nanti kita semua akan menyimak perkembangan di intelligent system untuk keperluan bisnis pada bidang-bidang tertentu. Saya kira itu mungkin sedikit pengantar dari saya. Selamat datang kepada Bapak Ibu yang barangkali baru pertama kali join di acara-acara Sekolah Interdisiplin Manajemen dan Teknologi. Mungkin sedikit informasi umum. Sekolah Interdisiplin Manajemen dan Teknologi ini adalah satu-satunya sekolah yang dimiliki oleh ITS. Satu di antara 8 fakultas yang lain. Jadi ITS sekarang memiliki 8 fakultas sama satu sekolah. Tetapi kekhususannya kami di SIMT ITS ini hanya menyelenggarakan program-program pasca sarjana sama executive education, dan itu pun para pesertanya mayoritas adalah para profesional yang sudah bekerja dan berasal dari seluruh wilayah Indonesia. Bahkan sebagian ada yang berdomisili di luar negeri, antara lain di Timur Tengah, di Malaysia, dan lain sebagainya. Karena memang banyak program-program kita yang bisa diikuti dengan model perkuliahan online atau hybrid bagi yang di sekitaran Surabaya bisa hadir secara offline, bagi yang agak jauh bisa mengikuti secara online dengan masa perkuliahan di luar jam kerja, karena seperti yang saya katakan tadi kebanyakan adalah para profesional yang sudah bekerja. Kita juga banyak memiliki dosen-dosen, bukan hanya yang dari tenaga pengajar di ITS, tapi juga dari dosen-dosen dari industri, termasuk beberapa dari luar negeri. Masuk ini Dr. Mansur ini ya kita berharap nanti semester depan juga sudah bisa menjadi salah satu dosen luar biasa di
sekolah interdisiplin manajemen dan teknologi. Itu barangkali Mbak Misa sedikit kata pengantar dari saya. Saya akan mengikuti sampai sekitar jam 7 karena setelah itu saya ada acara mengajar di program S3. Terima kasih sekali lagi untuk Mansur dan semua para hadirin yang sudah hadir di malam hari ini. Saya kembalikan ke Misa. Baik, terima kasih banyak Prof. Nyoman sudah membuka public lecture pada malam hari ini. Dan selanjutnya Bapak Ibu, saya ingin memperkenalkan narasumber kita, Bapak Mansur Maturidi Arif, PhD. Beliau adalah postdoctoral scholar di Stanford Intelligent System Library di Stanford University. Beliau menyelesaikan S1-nya ini di Teknik Sistem Industri ITS, S2-nya MSI di Industrial and Operation Engineering, University of Michigan, USA, dan juga PhD-nya di Mechanical Engineering, Carnegie Mellon University, USA. Dan beliau malam hari ini akan membawakan tema mengenai Developing Self-Intelligent System for High-Tech Business Application. Dan pada malam hari ini saya serahkan sesinya kepada Pak Mansur. Baik, terima kasih Mbak Miza, Pak Nyoman, dan para hadirin. Saya izin share screen. Baik, jadi selama presentasi nanti kalau ada yang ingin bertanya silakan tulis di chat atau raise hand. Saya berharap sesi kita pada malam hari ini bisa interaktif dan apa yang saya sampaikan semoga menjadi bahan diskusi karena topik ini topik yang cukup baru, jadi sangat banyak hal yang bisa kita gali dari diskusi-diskusi kita pada malam hari ini. Baik, saya Mansur, selama presentasi atau setelah ini, seperti yang Pak Nyoman bilang, saya bisa dipanggil Mansur aja. Kalau mau panggil Mas, Kak Dik, tapi mungkin Pak belum bisa. Saya sekarang postdoctoral scholar di Stanford Intelligent Systems Lab di Stanford University. Email saya ini dan website saya tertera di layar. Bila ada yang mau cari tahu lebih lanjut atau follow up setelah diskusi kita pada malam hari ini. Tentang saya, sekilas saya berasal dari Goa, Sulawesi Selatan. Kalau ada yang orang Bugis atau Makassar bisa menyapa nanti di akhir. Saya alumni dari Pesantren Ingin Putra Makassar. Tahun 2010 saya masuk ke TI ITS, waktu itu namanya masih Teknik Industri. Dan saya sempat jadi asisten Pak Nyoman di lab LSCM selama beberapa tahun dan juga sempat membantu beliau di beberapa proyek di bidang transportation dan distribution management. Saya juga sempat terlibat sedikit di International Office, jadi kalau ada yang aktif di International Office juga bisa saya hai di akhir. Dan sampai sekarang saya masih terlibat membantu Pak Nyoman mengurus jurnal OSCM dan komunitas Operations and Supply Chain Management in general. Tadi Mbak Miza juga bilang saya lulus dari University of Michigan tahun 2018 untuk program Masters di Industrial and Operations Engineering. Jadi background saya kebanyakan memang teknik industri. Di PhD, saya sempat konsultasi juga sebelum lanjut PhD kemarin sama Pak Nyoman. Pak, ini ada tawaran beasiswa, saya lanjut atau enggak? Karena ini lompat bidang ke teknik mesin. Bagaimana prospeknya ke depan, dan lain-lain. Saya banyak curhat sama Pak Nyoman selama beberapa tahun terakhir. Beliau juga menyarankan kalau ya udah ambil aja dulu peluangnya sebelum nanti pulang ke Indonesia. Jadi saya lanjut di teknik mesin di Carnegie Mellon University dengan beasiswa Dean dari School of Engineering awalnya. Setelah itu dibiayai oleh project-project dari National Science Foundations di US. Topik riset saya di bidang Intelligent Transportation Systems
AI safety dan applied machine learning. Nanti kita bisa diskusi lebih lanjut. Sekarang saya postdoc ini lompat lagi Pak Iman dan Bapak Ibu sekalian. Sekarang departemen saya di Stanford, Departemen Aeronautics dan Astronautics Engineering. Jadi teknik penerbangan dan penerbangan luar angkasa. Karena kebanyakan bidang intelligence systems dan safety itu terpusat di aeronautics dan astronautics. Jadi kalau Bapak Ibu mungkin bisa bayangkan sekarang tingkat keamanan dari kita berkendara dengan pesawat terbang sudah jauh lebih tinggi. Kita sudah merasa aman. Nah, harapannya intelligence systems juga bisa mencapai level keamanan seperti ini. Jadi pengennya kita bisa belajar banyak dari bidang aeronautics dan astronautics terkait membangun sistem yang aman dan high stakes applications di berbagai bidang bisnis. Sekarang saya bekerja dengan beberapa PhD dan master student di berbagai project. Saya juga terlibat di Stanford Mineral X. Saya akan diskusi lebih lanjut nanti karena dengan tim Mineral X saya juga banyak bekerja sama sekarang dengan perusahaan-perusahaan di Indonesia untuk mengembangkan renewable energy dan potensi-potensi transisi energi di Indonesia dan green mining. Nanti kita bisa diskusi lebih lanjut. Saya juga bekerja sama dengan beberapa interdisciplinary scholars di US. Kita membuat beberapa community namanya Indostealers dan Intersect yang mungkin akan mengadakan konferensi di bidang intelligence systems tahun depan yang fokus terhadap potensi-potensi Indonesia. Jadi kalau Bapak Ibu ingin tertarik di bidang ini, kita bisa diskusi lebih lanjut juga. Baik, selama presentasi ini beberapa hal yang ingin saya diskusikan adalah bahwa AI systems pada saat ini sudah mulai membuat high stakes decisions. Jadi bukan cuma menjadi support systems, tapi sudah mulai langsung mengenerate actions yang punya real world consequences. Ya. Kalau dulunya mungkin AI systems banyak berperan sebagai recommender systems atau decision support systems, sekarang tipe-tipe actions atau strategical decisions yang dibuat oleh AI sudah sangat beragam. Makanya menurut saya usul ide ke Pak Nyoman, bagaimana kalau topik presentasi pada hari ini adalah bagaimana kita mengembangkan intelligence systems, khususnya yang menggunakan AI, yang deal dengan high stakes applications. Karena sekarang sangat banyak high stakes decisions yang di-handle oleh AI. Misalnya untuk memprediksi future criminal activity, untuk mengambil keputusan-keputusan manuver di jalan raya karena sudah banyak self-driving cars. Saya bisa diskusi sangat banyak terkait dengan self-driving cars karena topik disertasi saya berputar di bidang self-driving cars dan robotics. Makin ke sini aplikasinya makin beragam dan sekarang salah satu proyek yang saya handle juga di bidang geothermal dan mining explorations menggunakan AI. Jadi sangat beragam. Kenapa beberapa hal ini saya highlight karena karena level stake-nya sangat tinggi. Tentu kita tidak mau memberi hukuman terhadap orang yang potensi kriminalnya tidak tinggi ke depan. Maka kita perlu membuat sistem yang tingkat reliabilitasnya tinggi dan kita punya safeguard yang memastikan bahwa AI kita behave seperti yang kita harapkan. Begitu juga di jalan raya karena kalau terjadi kecelakaan minor saja bisa saja itu mengakibatkan fatal accidents atau bisa juga seseorang terluka atau tingkat kerugiannya sangat tinggi. Sehingga high stakes-nya sangat tinggi, makanya kita perlu mendesain sistem yang handal untuk menghandle aplikasi-aplikasi seperti ini. Begitu juga yang saya baru pelajari sekarang di bidang mining dan exploration juga ternyata cost-nya sangat tinggi. Kalau kita mau mendrill
sumur geotermal misalnya untuk mengeksplor apa potensinya cukup baik atau tidak, ternyata cost-nya bisa mencapai jutaan miliar. Sehingga kalau AI-nya membuat keputusan yang salah, cost-nya bisa sangat tinggi dan bisa mengakibatkan severe consequences. Sehingga kita perlu manage risiko-risiko ini. Namun tentu juga potensinya sangat besar karena sangat banyak ketidakpastian dan tingkat kompleksitas permasalahan di berbagai bidang ini sangat tinggi. Sehingga kita sebagai manusia mungkin sangat susah untuk mengambil keputusan dengan mempertimbangkan segala aspek dan kompleksitas tersebut. Nah, kita akan diskusi lebih lanjut apa yang harus kita lakukan dengan AI systems yang mulai membuat keputusan-keputusan dengan high stakes seperti ini. Kurang keras. Saya lanjut, kalau kurang jelas bisa share ke saya mungkin Mbak Miza atau Pak Nyoman. Baik, yang berikutnya yang ingin saya diskusikan adalah business leader seperti banyak Bapak Ibu sekalian yang mengambil program SMT ITS itu harus mampu dan mengenali potensi-potensi bias dan konsekuensi dari decision yang diambil oleh AI products yang kita kembangkan atau yang kita gunakan di bidang-bidang kita masing-masing. Karena sekali lagi AI punya kelemahan dan punya potensi, sehingga kita perlu tahu kelemahannya apa dan kekuatannya apa, dan perlu merencanakan rencana-rencana mitigasi untuk mampu menghandle consequences dari AI product yang kita gunakan atau kita kembangkan. Ini contoh beberapa hal yang mungkin bisa kita perhatikan ketika kita menggunakan AI di berbagai aplikasi bisnis kita. Karena AI mempunyai bias, sehingga tentu kita perlu aware dengan konsekuensi dari bias yang ada. Sebelumnya, apa suaranya kedengaran, Mbak Miza? Suaranya enggak kedengaran. Oh, enggak masuk ya, Pak? Ya. Iya, Bapak, mungkin bisa di-share sound, Pak. Boleh close dulu, Pak? Pak Gimana, Mbak? Boleh di-close dulu, terus diulangi lagi, Pak, share screen-nya. Oh, gitu. Baik. Saya stop dulu. Saya share sound. Share sound, Pak. Baik. Ulang dulu kalau gitu. Baik. There are at least 5 types of algorithmic bias that we should pay attention to. First, training data can reflect hidden biases in society. For example, if an AI was trained on recent news articles or books, the word nurse is more likely to refer to a woman, while the word programmer is more likely to refer to a man. And you can see this happening with a Google image search. Nurse mostly shows women, while programmer mostly shows men. We can see how hidden biases in the data gets embedded in AI search engines. Of course, we know there are male nurses and female programmers and non-binary people doing both of these jobs. For example, an image search for Programmer 1960 shows a lot more women, but AI algorithms aren't very good at recognizing cultural biases that might change over time, and they could even be spread in hidden biases to more human brains. It's also tempting to think that if we don't collect or use training data that categorizes protected classes like race or gender, then our algorithms can't possibly discriminate. But protected classes may emerge as correlated features, which are features that aren't explicitly in data, but may be unintentionally correlated to a specific prediction. For example, because many places in the US are still extremely segregated, zip code can be strongly correlated to race. A record of purchases can be strongly correlated to gender, and a 2017 controversial paper showed that sexual orientation is strongly correlated with characteristics of a social media profile photo. Second, the training data may not have enough examples of each class, which can affect the accuracy of predictions. For example, many facial recognition AI algorithms are trained on data that includes way more examples of white people's faces than other races. One story that
made the news a few years ago is a passport photo checker with an AI system to warn if the person in the photo had blinked. But the system had a lot of trouble with photos of people of Asian descent. Being asked to take a photo over and over again would be really frustrating if you're trying to renew your passport, which is already sort of a pain. Or, let's say you got a cool gig programming a drone for IBM, but it has trouble recognizing your darker skin tone. Can't relate. Baik, itu beberapa contoh beberapa bias yang bisa terjadi di berkaitan dengan produk yang kita kembangkan, dan setelah terlibat di pengembangan AI produk sebelumnya, sangat gampang bagi developers atau product managers fokus ke metrik-metrik yang misalnya cuman sampai ke level accuracy, atau misalnya specificity, atau banyak metrik-metrik kuantitatif lainnya. Namun kita lupa bahwa kesalahan-kesalahan fatal seperti ini bisa mempunyai dampak konsekuensi di dunia nyata bagi orang-orang, sehingga kita perlu be aware dan punya rencana untuk mampu memitigasi hal-hal seperti ini. Kita akan diskusi lebih lanjut lagi tentang bias dan real world impact dari AI program nantinya. Hal terakhir yang mungkin akan kita diskusikan juga adalah safety first culture, merupakan key bila kita ingin mengembangkan bisnis yang berbasis AI atau rely dengan AI potensial untuk mengembangkan bisnis kita sehingga bisa cukup reliable. Ada beberapa standar yang bisa kita diskusikan di akhir, bagaimana biar produk yang kita kembangkan itu memitigasi bias dan memitigasi real world impact dari AI, sehingga kita mengutamakan safety di sini dalam konteks luas, dan mampu memaksimalkan potensi dari AI di aplikasi-aplikasi bisnis kita. Itu mungkin sebagai gambaran utama di awal. Jadi kalau ada kesimpulan di akhir, mungkin 3 poin ini yang kita bahas. Setelah ini kita akan bahas lebih detail untuk masing-masing poin. Sekali lagi, bila ada yang ingin ditanyakan, monggo. Baik, untuk membahas poin pertama tadi, berikut beberapa berita dan beberapa potensi AI yang sudah digunakan ya Bapak Ibu di lapangan. Jadi misalnya di intelligence system di bidang transportation, misalnya Waymo itu perusahaan self-driving vehicle-nya Google. Mereka punya algoritma AI yang namanya The Waymo Drivers. Nah, The Waymo Drivers ini mempunyai potensi yang sangat baik. Jadi dalam salah satu riset yang dilakukan oleh tim Waymo yang dipublish beberapa tahun yang lalu, itu Waymo membandingkan antara algoritmanya, tingkat keamanan algoritmanya The Waymo Driver yang baris atas ini dengan model superhuman yang disebut NEON. NEON itu singkatan dari non-impaired with eyes always on the conflict human driver that doesn't exist in the human population. Tentu kalau kita menyetir, kita selalu terdistract atau kita mungkin dalam kondisi yang tidak ideal untuk merespon hal-hal yang mendadak. Nah, NEON ini adalah superhuman yang selalu fokus, yang tingkat responsnya sangat cepat, dan ideal tipe manusia ideal ini yang dibandingkan dengan algoritma AI. Nah, hasil penelitiannya menunjukkan bahwa algoritma AI ini mampu menghindari crash skenario tabrakan dengan tingkat safety yang lebih tinggi dibandingkan superhuman tadi. Bahkan kalau terjadi kecelakaan, maka AI mampu mencari solusi-solusi yang mampu mengurangi tingkat kefatalan kecelakaan tersebut. Jadi ada mitigasinya yang untuk mengurangi tingkat kecelakaannya. Sedangkan tentu manusia meskipun sangat cepat, tapi tentu masih punya keterbatasan sehingga tingkat kecelakaan yang mampu dihindari masih sedikit lebih rendah. Bahkan ada kecelakaan-kecelakaan yang masih tidak mampu untuk dimitigasi.
Baik, ini ada pertanyaan dari Pak Raja, apakah AI benar-benar akan menggantikan kita walau saat ini sifatnya support system bagi kita? Nah, ini pertanyaan yang bagus. Ini mungkin bisa menjadi salah satu topik diskusi kita di akhir setelah Bapak, Ibu semua kita berdiskusi lebih lanjut. Namun jawaban saya pada saat ini, Pak, tergantung aplikasinya. Jadi ada aplikasi AI, ada aplikasi yang human masih harus sebagai driver, dan atau sebagai pilot dan AI sebagai co-pilotnya. Namun di beberapa aplikasi lain mungkin AI sudah mampu menangani hal-hal yang bersifat mundane atau tingkat atau bila rencana mitigasi risikonya sudah cukup baik dan cukup teruji. Begitu mungkin ya Pak. Nanti kita bisa diskusi lebih lanjut. Monggo Pak Jimmy kalau ada yang mau ditanyakan sampai poin ini. Terima kasih Pak Mansur. Mohon maaf ini soalnya saya pakai pad jadi agak susah ngetiknya. Sebenarnya saat ini kami di company kami itu sedang mengembangkan menggunakan deepface Pak untuk dengan framework-nya Sharon Gill. Jadi untuk face analisis kemudian untuk absensi itu kita bisa lihat juga sama termasuk detection suhunya apakah dia demam atau enggak. Nah, yang menarik dari paparan Bapak tadi, saya kepingin tahu Pak, apakah Bapak membuat framework yang mungkin seperti FGG Face atau Google FaceNet atau mungkin Open Face dan Facebook Deep Face atau mungkin menggunakan framework yang sudah ada Pak? Itu sih. Terima kasih Pak. Ya, baik, terima kasih Pak. Terima kasih Pak Jimmy, pertanyaannya sangat menarik. Jadi kalau di beberapa pengalaman saya, jadi saya nggak mengembangkan model besar seperti yang Bapak sebut tadi, tapi kalau topik riset saya lebih ke mengevaluasi model-model yang sudah ada Pak. Jadi ada model yang mungkin sudah dipublish di internet atau dipublish oleh tim research yang punya resource untuk mentrain large scale model seperti itu. Nah, kemudian bagaimana kita mengevaluasi performance-nya. Jadi tidak langsung mengembangkan produknya Pak, tapi saya lebih ke mengevaluasi. Nah, cuman yang ingin saya sampaikan, kalau misalnya perusahaan Bapak punya resources untuk mengembangkan model-model seperti itu, sangat baik. Namun saya sarankan, dan kita bisa tentu diskusi lebih lanjut di belakang, untuk mampu memitigasi bias yang ada, karena nanti kita akan diskusi lebih lanjut beberapa slide ke depannya, karena model-model yang dikembangkan tentu di-train atau dilatih menggunakan dataset tertentu. Nah, dataset ini tentu mempunyai bersumber dari kondisi-kondisi yang ada di dunia nyata, dan kondisi yang ada di dunia nyata mungkin saja ada biasnya. Nah, dengan menggunakan viewpoint seperti itu, mungkin Pak Jimmy dan tim bisa lebih aware dengan potensi-potensi bias yang ada dari face detection atau post estimation dari solusi-solusi yang Bapak kembangkan. Karena misalnya, jangan sampai dataset yang Bapak kembangkan, dataset dari model yang Bapak kembangkan mungkin dikumpulkan untuk segmen populasi tertentu atau dari regional tertentu, sehingga ada kurang inklusif untuk orang-orang yang tidak cukup tercover di dataset yang awal. Dan kalau misalnya terjadi seperti itu, sebaiknya ada proses iterasi dan proses transparansi sehingga orang-orang yang unfairly disadvantaged by performance model yang sudah kita train meskipun akurasinya cukup baik juga bisa di-improve quality of service-nya. Semoga menjawab ya Pak Jimmy. Terima kasih Pak Mansur. Nanti mungkin saya Terima kasih Pak. Ya. Terima kasih. Baik, ada dua pertanyaan lagi yang saya coba jawab sebelum kita beralih lebih lanjut. Jadi di level apa evaluasi AI akan memiliki dimensi kesadaran? Baik, pertanyaan sangat menarik Pak Baharudin. Pertanyaan ini masih open questions Pak. Jadi istilahnya di dunia riset adalah situational awareness. Kapan AI punya situational awareness? Dan sampai saat ini riset-riset membuktikan bahwa hal ini masih jauh ke depan, Pak. Hanya saja di perusahaan-perusahaan besar seperti OpenAI, Waymo yang saya sebut tadi, Google, DeepMind, Microsoft AI, dan banyak perusahaan-perusahaan besar yang lain punya tim yang memang namanya Safety
AI Safety Researcher. AI Safety Researcher ini berusaha menguji level-level kesadaran AI ini. Cuman sampai saat ini masih belum cukup bukti bahwa AI sudah mencapai ke level sana, Pak. Bahkan untuk tugas-tugas yang sebaiknya, yang seharusnya AI bisa kembangkan saja masih banyak loopholes-nya, seperti yang akan saya sebutkan nanti, sehingga hal ini juga menurut beberapa expert Jan LeCun, Godfather AI dari CMU juga masih berpikir ini masih jauh ke depan, namun tentu kita tetap perlu punya rencana mitigasi dan metode untuk mendeteksi kalau hal ini sudah terjadi. Tapi kayaknya masih sangat jauh ke depan, Pak. Ini masih sangat futuristik. Tapi researcher sudah mulai aware dengan hal ini. Pertanyaan dari Pak Adi, untuk membuat AI semakin baik hasilnya diperlukan terus continuous learning data. Betul, Pak. Bagaimana untuk melakukan continuous learning? Oh, baik. Bagaimana evaluasi supaya tidak bias? Ini pertanyaan yang sangat menarik. Ini akan kita diskusikan lebih lanjut di beberapa slide ke depan, Pak Adi. Nanti saya akan circle back untuk meng-highlight kalau pertanyaan ini sudah mulai bisa kita jawab. Saya lanjut. Nah, tadi kita membahas beberapa aplikasi AI yang punya potensi baik, namun sangat banyak hal yang perlu kita aware, sehingga kita bisa mengembangkan produk yang sesuai dengan berbagai level business application, khususnya yang high stakes seperti yang saya sebutkan tadi. Karena AI bisa mempunyai bias dan bisa saja tetap mengakibatkan kecelakaan karena beberapa limitations-nya. Nanti akan kita highlight beberapa. Nah, untuk mampu memahami limitations-nya, kita perlu paham dulu konsep kapan AI ini performanya bisa kita expect untuk cukup baik. Nah, secara umum AI ini karena yang saya sebutkan tadi, karena kita train dia dengan menggunakan dataset tertentu, dengan fungsi tujuan tertentu, atau dengan demonstrations tertentu, maka tentu AI ini akan perform well bila kondisinya berada dalam yang kita sebut ODD, yaitu Operational Design Domains. Karena ODD ini berupa kayak gambaran dunia nyata di mana kita mengumpulkan data-data. Misalnya kalau AI kita train menggunakan data dari Amerika atau dari US, mungkin tentu jangan kita deploy secara langsung ke Indonesia misalnya. Kalau AI kita train di simulator, tentu jangan langsung kita deploy di dunia nyata, karena ada banyak hal yang berbeda, karena beda operational design domains-nya. Nah, cuman tentu ada beberapa teknik yang dikembangkan bagaimana biar AI yang ditrain di suatu ODD tertentu bisa bekerja juga dengan cukup baik di ODD yang lain. Namun tetap saja kita harus aware dengan konsep ODD ini. Kenapa ODD ini penting? Karena sebagai contoh, saya kasih ilustrasi konsep ODD di bidang autonomous driving. Di bidang autonomous driving ada 6 level otomasi. Jadi dari level 0 sampai level 5. Level 0 itu berarti AI itu level 0 sampai 2 itu belum ada otomasinya. Nah, di level 3 sampai 4 sudah ada otomasinya, namun ada beberapa perbedaan. Di level 3 misalnya, sebagai user, meskipun ada fitur otomasi, namun kita harus siap-siap untuk mengambil alih kendali dari AI bila dibutuhkan. Jadi, kapanpun kita harus siap untuk take over the control. Di level 4, mungkin kita sudah tidak diharuskan untuk take over driving, tapi kita harus berada di batasan-batasan tertentu. Misalnya, mungkin automations-nya hanya bekerja di jalan tol misalnya, atau cuman di area kampus, atau di area parkiran dan seterusnya. Jadi ada kondisi-kondisi, ada skenario tertentu yang bisa dihandle, dan di luar skenario itu tentu performa AI ini tidak bisa kita berikan garansi. Nah, level 5 baru tingkat otomasi yang paling tinggi yang end user sudah tidak di-expect untuk take over control di kondisi apapun. Nah,
ini perlu kita pahami karena banyak teknologi di luar sana yang sebenarnya misalnya level 4 tapi kita gunakan di level 5 atau sebenarnya level 3 tapi kita expect di level 4. Nah, ini sangat berbahaya karena misalnya bila autonomous car kalau Bapak Ibu punya mobil otonomous yang level 3 tapi Bapak Ibu sudah fokus terdistraksi, sudah main HP, sudah tidak memperhatikan jalan raya, tentu ini sangat berbahaya karena memang AI-nya didesain untuk mampu memberikan notifikasi dan Bapak Ibu diharapkan mampu mengambil alih kendali di beberapa kasus tertentu. Begitu juga kalau autonomous car-nya didesain di level 4 misalnya. Kebanyakan sekarang masih di level 3 dan level 4 ya Bapak Ibu. Tapi kalau misal di level 4, kalau fitur autonomous self-driving algoritmnya didesain untuk mampu menghandle parkir atau jalan tol, ya tentu jangan digunakan di daerah pedesaan atau di daerah-daerah lain yang kondisinya sangat berbeda dengan ODD-nya. Makanya konsep ODD ini sangat diperlukan baik bagi developer maupun end user. Begitu ya Bapak Ibu. Karena sekali lagi AI ini dikembangkan untuk mampu mempunyai kemampuan dan performa yang baik di dalam ODD-nya. Kalau di luar ODD-nya sudah tidak ada jaminan lagi. Nah, ODD ini seperti apa? ODD ini menjelaskan berbagai environmental conditions atau penggunaannya, use cases atau scenery, skenario-skenario yang mungkin ada, dynamic elements, behavior dari end users, behavior dari other users dan sebagainya, serta berbagai semantics. Ini yang saya sebutkan tadi, misalnya AI yang didesain untuk ODD di US tentu jangan dipakai untuk ODD seperti di Indonesia karena berbagai aspek ini sangat berbeda sehingga performanya tentu sangat tidak bisa digaransi. Nah, kalau kita mau mengembangkan untuk AI yang ODD-nya sesuai dengan kondisi di Indonesia, tentu kita harus melakukan extra training yang namanya fine tuning atau mengumpulkan data-data tambahan seperti yang mungkin tadi Pak Jimmy sampaikan untuk mampu menghandle kasus-kasus unik di luar ODD-nya dan mampu mempunyai performa yang cukup baik di ODD yang lain. Seperti itu ya Bapak Ibu. Contohnya misalnya sekarang Bapak Ibu bisa googling self-driving truck. Self-driving truck ini mempunyai ODD memang didesain untuk jalan raya dan highway. Kalau kita lihat lebih lanjut, dia level 4 dan memang didesain khusus untuk highway. Nah, tentu kita harus aware kalau penggunaannya di highway, maka AI yang mengendarai self-driving truck ini tentu sebaiknya kita gunakan di highway dan tidak di luar highway. Begitu ya Bapak Ibu. Karena kalau digunakan di luar ODD-nya bisa terjadi kecelakaan. Ini contoh Tesla autopilot yang tiba-tiba berkendara di luar ODD-nya, terjadi kecelakaan sehingga sangat tinggi ketidakpastiannya dan autopilotnya malah menabrak pengguna jalan yang lain, seperti itu ya. Juga banyak berita lain yang serupa, misal cruise self-driving vehicle yang beroperasi di San Francisco, kota sekitar 30 menit dari tempat saya, juga mengalami isu yang sama. Misal dia memblok ambulans, karena mungkin ambulans tidak termasuk dalam ranah ODD-nya ketika dia di-train di awal, sehingga ketika berinteraksi dengan ambulans, self-driving vehicle-nya malah stuck dan ngeblok jalan ambulansnya sehingga mengakibatkan hal-hal yang sangat tidak diinginkan. Nah, isu-isu ini bisa terjadi secara natural atau tidak natural. Nah, sebagai desainer tentu kita perlu mendeskripsikan ODD di awal dan membuatnya jelas bagi end user. Karena beberapa hal ini tadi menunjukkan menunjukkan arti pentingnya ODD dan kenapa kita harus memastikan bahwa end user kita paham terkait ODD dengan AI bisnis AI yang kita kembangkan. Karena tentu baik AI maupun tidak, tentu semua produk punya spesifikasi ya Bapak Ibu. Nah,
ini juga harus standar yang sama kita terapkan ke AI. Bahkan kita sebaiknya lebih mindful karena efek spesifikasi ini betul-betul mempengaruhi performa AI. Ada beberapa hal yang menunjukkan arti pentingnya ODD ini. Ada 5 poin yang akan kita bahas satu persatu secara singkat di beberapa slide ke depan. Sebelum itu, bila ada yang ingin ditanyakan, ini ada beberapa pertanyaan, mungkin saya bisa circle back di akhir ya, Mbak Miza, untuk pertanyaannya, biar menghemat waktu. Nanti saya akan coba jawab di belakang. Nah, alasan pertama adalah ODD sangat penting karena tadi saya sudah sempat bahas di awal, karena AI di-train menggunakan dataset tertentu, cost function tertentu, dan demo-demo tertentu. Yang tentu dataset, cost function, dan demo ini berdasarkan ODD tertentu, ya Bapak Ibu. Sehingga ini contoh salah satu yang kita bisa lihat, yang kita simulasikan, AI yang di-train algoritma object detector untuk autonomous vehicle yang di-train di clean image, gambar-gambar yang cukup bersih, bisa saja tidak bisa mendeteksi objek yang sangat jelas bagi kita kalau gambarnya menjadi noisy. Nah, tentu ini kita perlu aware, sehingga ketika terjadi shift dari ODD yang ada, kita perlu bisa mendeteksi dan melakukan failback mechanism. Kalau di contoh tadi, di level 3 misalnya, sistem otomasi atau intelligence system kita harus mampu memberi notifikasi dan merequest kontrol dari end user bila terjadi hal seperti ini. Nah, sehingga tentu kita harus mampu mendeskripsikan AI. Sebagai end user juga kita perlu aware dengan konsep ODD dari AI produk tersebut. Alasan kedua adalah karena sangat banyak, kebanyakan AI yang kita gunakan itu di-train untuk mampu menghandle kasus-kasus umum, common cases. Misal, ini salah satu contoh real life, Bapak Ibu. Jadi model yang sama, objek traffic sign detector, misalnya tentu mampu menghandle common case seperti ini untuk stop sign. Nah, ada fenomena yang namanya the long tail problem. Jadi sangat banyak rare case di dunia nyata yang tentu tidak bisa kita antisipasi. Makanya kita sebut long tail karena ada aja kasus baru yang perlu di-include ke training set kita. Ini juga terkait dengan pertanyaan Pak Adi tadi. Karena pasti akan ada kasus-kasus baru, kasus-kasus novel yang berada di luar ODD kita awalnya. Misal ini stop sign harusnya terpasang dengan baik, sehingga autonomous vehicle harusnya mampu berhenti di belakang garis putih kalau melihat stop sign. Nah, ini salah satu video, saya ambil screenshotnya dari recording dari self-driving cars-nya Aurora. Itu menunjukkan bahwa ada kasus ketika stop sign-nya malah dibawa oleh pesepeda. Nah, tentu kalau ini terjadi jalan raya sangat berbahaya ya Bapak Ibu. Bisa saja self-driving car-nya berhenti di tengah jalan. Ini dan kasus-kasus seperti ini mungkin sangat jarang, tapi kalau terjadi ini bisa mengakibatkan kecelakaan yang fatal. Makanya ini kita sebut long tail problem. Long tail artinya tidak ada habisnya dan probability-nya sangat kecil. Jadi kalau Bapak Ibu bayangkan kurva distribusi normal, nah tail di ujungnya itu kan sangat panjang dan probability-nya sangat kecil. Dan skenario yang ada di dunia nyata itu seringkali dimodelkan sebagai long tail fenomena. Karena selalu ada kasus novel seperti ini. Aspek ketiga adalah kenapa kita perlu fokus ke ODD, karena dunia nyata tentu sangat dinamis, Bapak Ibu ya. Ini contohnya kalau kita mengembangkan demand prediction misalnya untuk produk-produk yang Bapak Ibu kembangkan. Nah, kalau kita sekedar belajar dari tren, tentu secara di kondisi normal sekali lagi mungkin model yang Bapak Ibu kembangkan kalau datasetnya cukup mungkin mampu menghandle majority of cases. Tapi contohnya ketika terjadi COVID di tahun 2021 terjadi outlier
Nah, tentu kita tidak sebaiknya kita tidak expect AI atau model apapun mampu mengcapture fenomena yang ada. Kalau fenomena pandemi tidak termasuk dalam ODD yang disebutkan tadi. Jadi aspek-aspek dinamisme seperti ini, fenomena-fenomena yang berada di luar ODD awal tentu akan menjadi challenge bagi AI yang kita kembangkan karena polanya tidak terbaca di dataset yang awal, gitu ya, Bapak Ibu. Nah, yang kedua terakhir adalah semua hampir majority AI yang dikembangkan itu ditrain menggunakan algoritma optimasi yang berbasis gradient descent. Mungkin Bapak Ibu sudah sempat dengar, tapi kalau belum dengar, nah gradient descent ini intinya adalah AI, parameter-parameter dari model AI yang kita kenal itu dioptimasi sehingga performanya maksimal dengan menggunakan numerical optimization. Nah, salah satunya namanya gradient descent dan ini yang sangat-sangat populer. Model-model besar yang seperti disebutkan oleh salah satu penanya di awal itu juga semuanya dilatih oleh model gradient descent. Masalahnya adalah model-model yang dilatih oleh gradient descent itu punya kelemahan. Jadi kita bisa mencari contoh-contoh kasus yang yang bisa menipu dalam tanda kutip model-model AI ini. Ini kita sebut sebagai proses adversarial attacking. Jadi kalau kita punya AI, kita bisa adversarially attack AI-nya untuk mampu menipu AI. Nah, proses ini disebut adversarial attacking. Sampel-sampel yang di-generate menggunakan adversarial attacks namanya adversarial examples. Nah, contohnya misal Bapak Ibu punya stop sign detektor seperti tadi di awal yang saya contohkan. Nah, dengan menggunakan algoritma lain untuk melawan algoritma AI ini, yang namanya adversarial attack, kita bisa mengoptimasi semacam noise, kelihatannya noise bagi kita, tapi sebenarnya ini noise yang sudah dioptimize, sehingga ketika ditambahkan ke gambar yang awal, itu bisa mengubah prediksi dari AI kita. Jadi yang awalnya dia bisa memprediksi stop sign dengan tingkat keyakinan yang sangat tinggi, ditambahkan dengan adversarial perturbations, dia bisa menjadi adversarial examples. Karena dengan gambar yang sama bagi kita, tapi prediksinya bisa berubah. Jadi kita bisa selalu ada backdoor bagi AI seperti ini, ya. Khususnya yang ditrain menggunakan algoritma gradient descent. Ilustrasinya seperti ini, kalau Bapak Ibu punya classifier, mungkin Bapak Ibu punya training set, stop signs di awal, dan training set yield signs. Adversarial attack akan berusaha mengoptimasi noise yang ada tadi untuk mampu memindahkan prediksi AI-nya sehingga dia menjadi keliru. Dan ini bisa dibukti. Ini bukan cuma sekedar terjadi di dunia virtual, tapi kita bisa mendesain stiker, kita bisa mendesain hologram dan ditempelkan ke berbagai traffic sign, sehingga traffic sign ini jadi tidak terdeteksi atau klasifikasinya berbeda. Nah, ini tentu sangat berbahaya ya Bapak Ibu. Sama kalau misalnya contoh kasus kita menggunakan AI untuk face detection atau untuk absensi. Nah, tentu bisa saja kalau ada adversarial agent bisa menggunakan mask atau bisa nambahin apa ke latarnya sehingga prediksinya bisa berubah dari orang tertentu menjadi orang lain. Ini contoh-contoh yang jadi kita harus aware dengan beberapa kelemahan AI seperti ini. Dan fenomena adversarial attack ini sangat-sangat populer, Bapak Ibu. Dia diperkenalkan hampir sekitar 10 tahunan yang lalu dan riset-riset di bidang ini sangat populer. Sehingga ini juga menunjukkan bahwa masih sangat banyak PR bagi AI developer sama AI business stakeholders untuk mengembangkan solusi dan aware terkait AI products yang dikembangkan. Gitu ya, Bapak Ibu. Yang terakhir yang ingin saya sampaikan bahwa ODD penting karena dia bisa membantu end user seperti yang saya sebutkan tadi, end user bisa lebih familiar dengan kondisi-kondisi ideal kapan AI ini bisa digunakan dan juga bisa memitigasi risiko. Contohnya misalnya beberapa self-driving cars yang saya sebutkan tadi itu punya internal geofence. Geofence ini adalah semacam algoritma internal, jadi pagar-pagar virtual yang membatasi
ODD kapan fitur-fitur AI bisa diaktifkan. Misal di San Francisco sekarang sangat banyak self-driving vehicles lalu lalang di jalan raya. Jadi kalau Bapak Ibu jalan-jalan ke San Francisco bisa pesan Uber, terus yang datang nanti self-driving vehicles-nya Waymo. Nah, cuman self-driving cars, self-driving units ini hanya mampu beroperasi di San Francisco. Kalau sudah keluar dari kota San Francisco, maka fiturnya akan off, sehingga Bapak Ibu tidak akan bisa merequest trip dari San Francisco misalnya ke Stanford, atau dari San Francisco ke Sunnyvale misalnya, karena ada geofence seperti ini. Jadi dia bisa membantu end user serta memitigasi risiko terkait dengan ODD yang sudah saya sebutkan tadi. Nah, ini artinya implikasinya apa bagi bisnis-bisnis yang kita kembangkan? Ini saya berikan beberapa contoh, misal di healthcare, AI sudah AI bisa dipakai untuk melakukan diagnosa pasien stroke serta rencana penanganannya. Misal ini salah satu riset yang saya kembangkan bersama beberapa teman-teman dokter di Indonesia. Jadi kita menggunakan AI yang mampu mengoptimize kalau ada pasien yang punya simptom stroke yang datang, bagaimana kita menanganinya. Nah, ini kita bandingkan random policy, sekedar ngasal, atau policy yang kita ekstrak dari dokter yang yang konservatif, yang menyarankan rawat inap untuk bisa didiagnosa secara pelan-pelan, atau dokter yang merawat yang merekomendasikan langsung dilakukan uji lab yang invasif, yang ini contohnya di SA, untuk mampu langsung mendeteksi clinical signals dari pasien yang menderita stroke, dan kita bandingkan dengan AI. Nah, AI-nya di sini mampu mengoptimasi kayak plan diagnosa dan penanganannya sehingga tidak terlalu agresif, jadi ada agak balance antara agresif dan cost effectiveness dari strateginya. Namun tentu AI seperti ini tidak bisa kita gunakan bila terjadi outbreaks atau terjadi emergency, atau bila ada treatment baru atau strategi diagnosa yang baru yang tidak ada di awal, gitu ya. Atau ada kondisi stroke baru yang muncul di lapangan yang tidak tergambarkan di awal. Karena sekali lagi, karena ODD-nya berbeda dari yang awal dan yang akhir. Begitu juga di criminal and justice systems, Bapak Ibu. Jadi AI sudah digunakan untuk memberi rekomendasi terhadap para hakim. Apakah seorang kriminal ini bisa diberi keringanan atau perlu diberi hukuman yang berat, begitu ya. Nah, ini terkait dengan contoh yang saya sebutkan di awal, software seperti ini itu bias, sayangnya, Bapak Ibu. Karena di-train menggunakan dataset yang ada, dan data yang ada di lapangan menunjukkan bahwa ada bias di lapangan terhadap ras-ras tertentu. Nah, sehingga kalau AI ini kita gunakan untuk memprediksi kasus-kasus baru, maka orang-orang dari segmen demografi tertentu akan unfairly predicted untuk melakukan tingkat kriminal yang lebih tinggi, contohnya. Nah, tentu hal ini tidak ingin perlu kita mitigasi di awal. Ini beberapa contoh. Jadi beberapa ada orang kulit putih, orang kulit hitam. Selalu orang kulit hitam mempunyai profil yang high risk. Meskipun kenyataannya tidak seperti itu. Tapi karena data-data yang dikumpulkan selama ini terpusat di menggambarkan kondisi bias seperti ini yang ada di lapangan, maka AI yang dikembangkan juga mengamplify bias yang ada. Nah, tentu kita juga perlu mindful, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu mengembangkan AI untuk absensi di Indonesia, maka tentu data-data setnya harus menggambarkan populasi yang ada di Indonesia, atau paling tidak dari segmen tertentu di mana AI ini bisa dikembangkan, biar tidak terjadi bias seperti ini, Bapak Ibu ya. Begitu juga di renewable energy, AI digunakan untuk memberi rekomendasi di mana kita bisa melakukan pengeboran sumur-sumur geothermal misalnya. Ini contoh beberapa proyek yang sedang saya lakukan. Ini aplikasinya di Norwegia. Di Norwegia ada basin, terus kita mengevaluasi alternatif sumur geothermal tertentu. Tentu tiap konfigurasi punya
potensi produksi energi secara umum. Nah, AI bisa digunakan untuk mengoptimasi di mana saja lokasi sumur yang bisa kita kembangkan. Ini juga dipakai untuk eksplorasi mineral, dan contoh aplikasi ini yang rencana kita kembangkan untuk beberapa tambang-tambang di Indonesia, Bapak Ibu. Jadi Stanford School of Sustainability yang saya sebutkan tadi kerjasama dengan beberapa perusahaan tambang di Indonesia, ini dipromotori oleh Bakri Group untuk mampu mengoptimasi di mana saja kita perlu melakukan pengeboran untuk mampu menekan biaya eksplorasi. Ini contohnya, jadi AI bisa menentukan, melakukan sampling secara optimal untuk menentukan seberapa besar potensi dari logam yang ada meskipun di suatu daerah tertentu, dan biar kita bisa memastikan apakah cut off mineral yang ada itu cukup untuk kita menjustifikasi pengeboran yang tentu biayanya sampai berjuta-juta miliar gitu. Jadi aplikasi ini sudah juga akan kita terapkan untuk Sorowako Mining Community Engagement and Empowerment, bagaimana kita bisa mengoptimasi peran komunitas dan mining untuk mampu bekerja sama. Ini juga kita pakai di proyek yang lain untuk mendesain supply chain, critical mineral supply chain dari US dan Australia, bagaimana strategi penggalian logam lithium untuk mampu memenuhi demand secara berkelanjutan, dan juga memaksimalkan, mengurangi emisi yang ada. Di Brazil juga dilakukan hal yang sama. Nah, hal terakhir yang ingin saya bahas, Bapak Ibu, sebelum kita diskusi lebih lanjut, kayaknya cukup banyak pertanyaan, itu adalah dengan memahami hal-hal yang tadi, kelemahan AI, ODD-nya harus diterapkan, itu apa yang harus kita lakukan sebagai business leaders yang ingin memanfaatkan AI. Tentu kita harus mampu melakukan analisa risiko dan validasinya. Bila kita menggunakan AI, kita harus punya rencana untuk memanage risikonya. Kita harus familiar paling tidak dengan jenis-jenis failure yang ada dan tingkat severity-nya. Kalau aplikasi Bapak Ibu mungkin tidak terlalu high stake, mungkin rencana mitigasinya juga bisa disesuaikan. Namun bila ini terkait dengan keselamatan seseorang atau nilai valuasi yang tinggi, tentu strategi mitigasinya juga harus disesuaikan, Bapak Ibu ya. Dan kita harus mampu untuk mendeteksi kapan failure ini akan terjadi sebelum terjadi. Ini terkait dengan pertanyaan Pak Adi tadi. Kita bisa menerapkan beberapa algoritma seperti out of model scope detection yang bisa mendeteksi kalau ODD-nya berubah. Kan misal kita bisa deteksi apakah skenario yang kita lihat sekarang ini termasuk kasus-kasus outlier dari ODD kita di awal. Nah, ketika itu terjadi, maka kita bisa men-trigger mekanisme untuk mengumpulkan data, men-train ulang model, dan mengimprove model kita sehingga harapannya mampu menangani kasus-kasus di ODD yang baru. Analisa-analisa seperti failure modes and effect analysis ini tentu menjadi sangat penting. Ini mungkin konsep yang sudah sangat lama digunakan oleh orang-orang quality engineering dan safety engineering. Ini bisa kita gunakan juga di bidang AI. Jadi kita perlu mengidentifikasi all possible failure dari AI design kita. Tentu metode identifikasinya berbeda, mungkin dengan menggunakan adversarial attack atau menggunakan grid search atau optimasi-optimasi yang lain, gitu ya Bapak Ibu. Ini beberapa contoh yang saya sebutkan tadi, bagaimana kita mengidentifikasi failure, jadi outlier detection, optimized search, atau adversarial attack. Ini bisa kita gunakan, dan berdasarkan kasus-kasus failure dari AI, kita bisa mendesain rencana mitigasi yang bisa kita lakukan. Dan ini topik yang cukup emerging saat ini, Bapak Ibu. Ini survei yang kami lakukan di tim Carnegie Mellon baru awal tahun ini tentang survei untuk mengidentifikasi failure dari autonomous driving, dan baru dipublish tahun ini, tapi sangat banyak peminat, sangat banyak peneliti yang lain yang reach out dan juga yang men-cite research
kami terkait bidang ini, sehingga memang ini menunjukkan arti penting dari mendefine ODD dan kemampuan kita untuk mampu mengidentifikasi failure. Ini juga penting karena ini terkait dengan beberapa standar yang ada, Bapak Ibu, untuk autonomous systems. Misal ISO 26262 itu mengharuskan kita untuk mampu mendokumentasikan strategi kita mengidentifikasi failure dan mengestimasinya berapa probability tiap failure terjadi di dunia nyata. Dan ini juga task yang cukup berat karena banyak kejadian yang seperti saya sebutkan tadi di awal yang long tail problem itu sangat jarang terjadi. Namun kalau kita mau comply dengan beberapa safety standard ini, kita tetap harus mampu melakukan hal tersebut. Jadi makin susah untuk evaluasinya dan validasinya, namun ini menjadi tantangan tersendiri bila aplikasi kita menggunakan AI dan ingin kita aplikasikan khususnya untuk bidang-bidang yang high stakes, gitu ya Bapak Ibu. Terkait pertanyaan Pak Adi, jadi bagaimana kita mengimprove AI? Nah ini sudah saya sempat singgung tadi. Ini salah satu riset kami juga kerjasama dengan salah satu dosen sistem informasi ITS yang sedang ambil lanjut studi di S3 di University of Pittsburgh. Kami sempat kolaborasi bagaimana cara kita mengimprove AI dengan menggabungkan out of distribution detection tadi. Nah, jadi kita bisa misalnya kita melakukan training model AI di kondisi normal. Di kondisi normal tentu performanya baik, tapi kalau melihat kita menemukan kasus-kasus yang jarang terjadi, misal ini traffic sign, stop sign yang berkarat misalnya. Nah, tentu model kita mungkin performanya akan sangat turun bila menemukan banyak kasus serupa, sehingga sebaiknya model kita punya mekanisme untuk mendeteksi apakah kasus yang ada ini termasuk in scope dari ODD yang sama atau dari ODD yang berbeda. Nah, kalau dari ODD yang berbeda, maka kita trigger retraining dan data augmentation mechanism. Di contoh ini, karena kami menggunakan gambar, jadi kita bisa menggunakan neural style transfer atau DALL-E atau banyak skenario yang lain, termasuk beberapa metode yang saya bahas di riset kami tadi tentang skenario untuk mengenerate safety critical cases, mengumpulkan data yang ada, meretrain modelnya sehingga mampu mendeteksi kasus-kasus seperti ini. Begitu kurang lebih Pak Adi ya pertanyaan yang tadi. Dan ini kita bisa buktikan bahwa meskipun performanya degrade di kondisi normal, setelah kita retrain, kita bisa meningkatkan kembali performanya. Dan ini kita bisa iterasi terus-menerus sehingga kita bisa mampu meningkatkan reliabilitas dari performa kita dan makin melebarkan ODD dari AI agent kita. Mungkin seperti itu. Jadi apa yang telah kita bahas tadi, AI system sekarang not only supporting decisions, but also making high-stake decisions. Ada beberapa contohnya yang kita sebut tadi. Sebagai business leader, kita harus mampu untuk memitigasi risiko-risiko yang terkait dengan AI products kita atau AI solutions yang kita gunakan. Sama yang terakhir, safety first culture. Kita harus mampu mengevaluasi, mengidentifikasi failure case dan memvalidasi dari AI kita dan melakukan continuous improvement. Dan ini juga yang kalau Bapak Ibu search ISO 26262 itu juga yang ditekankan. Jadi selalu ada V diagram. V diagram itu jadi dari konsep target yang kita inginkan, artinya dari ODD yang kita harapkan, kita mendevelop hardware dan software komponennya. Setelah itu kita validate berdasarkan spesifikasi yang ada. Nah, kalau ODD-nya berubah, kita harus melakukan hal ini lagi terus-menerus sehingga solusi kita bisa semakin baik. Nah, ini tentu sangat banyak hal yang bisa kita kembangkan. Ini juga riset-riset kami di Lab Stanford Intelligent Systems Lab. Kita berusaha meng-highlight beberapa kasus-kasus ini yang bisa kita lakukan untuk mengimprove AI dan memvalidasi AI. Kita publish beberapa buku, Algorithms for Optimization, dan ini semuanya open source. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu tertarik bisa reach out ke saya, linknya bisa saya share. Bahkan yang terakhir kita juga berusaha mengembangkan Algorithms for Validation, yang khususnya untuk mengadres challenge terkait dengan AI yang saya sebutkan di awal, karena kita terus harus bisa melakukan validasi yang scalable. Kalau AI-nya makin kompleks seperti ChatGPT yang parameternya bermiliar-miliar,
tentu algoritma validasinya juga harus equally competent, begitu ya, Bapak Ibu. Itu mungkin dari saya. Ini hal-hal yang saya sampaikan ini merupakan kolaborasi dari sangat banyak pihak, dari Stanford, CMU, Columbia, UIUC, ITS, bersama Prof. Iwan Fanani, bersama tim Mineral X Stanford, sangat banyak mahasiswa dan tim yang terlibat juga, yang semuanya ini merupakan buah dari hasil kolaborasi kami. Itu mungkin dari saya, Mbak Miza. Saya kembalikan Mbak Miza kalau misalnya kita mau menjawab beberapa pertanyaan kalau ada waktu. Monggo. Baik, terima kasih banyak Pak Mansur yang sudah menyampaikan public lecture-nya hari ini. Temanya sangat menarik ya teman-teman Bapak Ibu malam hari ini. Ini karena kita ngomong berbicara AI, Pak, pasti pertanyaannya itu kan kaitannya juga bagaimana nih AI gitu menggantikan peran manusia gitu. Ternyata AI itu bisa beriringan gitu ya, Pak. Karena memang yang ngedrive si AI-nya sendiri adalah kitanya sendiri ya, Pak ya, manusianya sendiri yang tadi Bapak di awal sudah menyampaikan bahwa AI itu AI are trained with data set, core function, or DMOS gitu. Jadi dari awal itu mindset yang harus ditanamkan gitu ya Pak mengenai AI ini gitu ya. Betul sekali Mbak. Jadi dan ada beberapa level di mana AI dan manusia itu bisa berinteraksi bertim ya. Sekarang topik yang human AI teaming salah satu topik yang booming juga di bidang AI design. Oke, terima kasih banyak Bapak. Dan sebelum kita ke sesi Q&A, Pak, saya mau menyampaikan dulu kepada para peserta ini bahwa Bapak Ibu, bagi Anda yang ingin mempelajari topik-topik seperti yang telah dipaparkan pada malam hari ini, atau bidang-bidang lain juga yang seputar dengan manajemen teknologi maupun inovasi sistem dan teknologi di jenjang magister gitu ya, atau juga Bapak Ibu yang sudah S2 dan hendak melanjutkan studinya ke S3, atau juga Bapak Ibu yang lulusan bidang engineering dan ingin melanjutkan program profesi insinyur, baik yang rekognisi pembelajaran lampau RPL maupun reguler untuk fresh graduate. Saat ini Sekolah Interdisipliner Manajemen Teknologi sedang membuka pendaftaran juga untuk S2 dan S3, DMT serta PPI yang waktunya ini tutupi kurang dari sebulan lagi. Jadi sampai dengan 19 Januari nanti. Nah, Bapak Ibu untuk informasi selengkapnya Bapak Ibu bisa silakan nanti kunjungi alamat websitenya SIMT ITS di www.its.id/SIMT dan dapat diakses juga nanti di kolom chat akan kami bagikan informasinya. Atau Bapak Ibu juga bisa kontak official WhatsApp SIMT ITS yang juga akan kami share juga di kolom chat ya. Dan Bapak Ibu silakan bergabung dengan para pemimpin bisnis di Sekolah Interdisipliner Manajemen Teknologi. Oke, kurang lebih karena kami ini dari ini ya Pak ya SIMT ITS gitu. Jadi Pak Mansur juga nanti akan menjadi dosen gitu ya Pak di dosen luar biasa di SIMT ITS gitu. Karena memang keterkaitannya itu tadi ya Pak ya ada geothermal berbicara mengenai geothermal mining gitu di SIMT ITS sendiri juga ada geothermal teknologi Bapak Ibu. Oke, dan saya lanjutkan ke Q&A-nya ini Pak, yang pertanyaan Pak Indra sepertinya belum terjawab tadi ya Pak ya? Kalau tadi, Pak Indra belum Mbak. Oke, tadi sampai Pak Adi ya kalau nggak salah ya. Ya, Oke, baik. Pak Indra ini menanyakan ini pertanyaannya real banget nih. Seberapa siap sih Pak sebenarnya Indonesia itu riset terkait AI dan diterapkan pada bidang apa aja nih Pak? Saya pun juga merasakan ya Pak Indra bahwa saya belum merasakan langsung kebermanfaatannya. Nah itu Pak. Mungkin kalau di Indonesia ini beda nih Pak culture-nya. Silakan Pak. Baik. Ya, ini pertanyaan sangat menarik dan saya berharap SIMT dan rekan-rekan sekalian bisa membantu mempush pengembangan riset AI dan aplikasinya karena saya sepakat bahwa memang masih cukup terbatas ya Bapak Ibu. Ada beberapa aplikasi yang saya tahu seperti penggunaan AI untuk pendeteksi suhu secara otomatis waktu musim pandemi. Ada sangat banyak dilakukan. Ada juga recommender system yang secara tidak langsung mungkin Bapak Ibu sudah sangat sering berinteraksi dengan berbagai aplikasi yang ada. Di belakang sistem recommendernya sebenarnya ada AI yang capture profile, yang berusaha mengoptimize rekomendasi yang terkait dengan profile Bapak Ibu sekalian. Jadi secara tidak langsung kita sudah menjadi salah satu
objek penerapan AI. Nah, sekarang bagaimana caranya kita berusaha terjun juga untuk mendevelop AI solutions ini. Nah, menurut saya Pak Indra, ini masih sangat banyak yang bisa kita lakukan. Khususnya yang pertama, Pak Indra mungkin yang perlu di-push adalah data collections, ya Pak. Jadi sangat banyak data yang sudah di-collect, tapi sangat jarang yang terfokus ke Indonesia yang bisa diakses secara umum. Beberapa tim dari ITB, UI, ITS, dan UGM itu punya tim NLP tersendiri. Jadi peneliti-peneliti di bidang Natural Language Processing. Jadi sebenarnya kita punya Chat GPT versi Indonesia, Pak. Cuman ini belum widespread penggunaannya. Beberapa sudah di fine tune untuk di konteks Indonesia, tapi juga masih sangat terbatas. Nah, ini makanya menurut saya memang masih sangat terbatas, Pak, dan perlu sangat banyak effort dari kita semua untuk berkolaborasi dan mempush riset ini. Yang bisa kita lakukan, pertama kita bisa melakukan transparansi data, koleksi data, dan share secara open source, karena di luar sana orang-orang meng-open source-kan modelnya, Pak. Jadi kayak Facebook aja buka-bukaan modelnya. Banyak perusahaan-perusahaan besar lain buka-bukaan modelnya. Misal kalau Bapak googling Hugging Face, itu di sana sangat banyak model yang bisa kita langsung gunakan karena memang modelnya di open source. Sehingga memang masih sangat terbatas di Indonesia. Harapannya adalah kita juga bisa menjadi driver dari pengembangan AI ke depannya. Begitu ya, Pak. Jadi mungkin sudah dirasakan tapi secara tidak langsung, Pak ya. Sama mungkin juga ada beberapa data center di Asia Tenggara, beberapa anotasi data Chat GPT, dan ini juga ada sangat banyak sebenarnya dari Indonesia. Cuman sekali lagi kita secara tidak langsung, dan ini juga memang salah satu bias yang ada. Kita masih belum memaksimalkan potensinya, makanya harapannya dengan diskusi ini kita bisa sama-sama berkolaborasi untuk mempush effort ini. Gitu mungkin ya, Pak Indra dan Mbak Miza. Iya, minimal ini ya Pak, kita bangun awareness ya Pak, tentang bagaimana AI itu bekerja gitu ya Pak ya. Betul. Pak, ini ada yang mau open mic, saya persilakan kepada Pak Fernandes. Oh ya, monggo. Ya, Boleh terima nyalakan kasih, kameranya Pak Bu. kalau bisa. Ya, terima kasih Bu. Ya, ya, Pak Mansur, Ibu, terima kasih. Perkenalkan saya Fernandes. Saya sekarang ini mahasiswa PJJ dari SIMT. Nah, ini saya sebenarnya basicnya adalah mechanical, juga sama. Tapi saya tertarik juga dengan AI tadi, apalagi dengan tadi sebelumnya Pak Mansur memaparkan tentang aplikasi AI pada renewable energy, khususnya tadi itu geothermal. Nah, geothermal. Jadi yang pertama ingin saya tanyakan itu apakah AI ini untuk geothermal sudah pernah diaplikasikan dan untuk di proyek mana kalau sudah pernah? Dan yang kedua itu feedback atau parameter apa yang bisa diekstrak dari AI itu sehingga itu dapat menjadi sebuah informasi yang mana nanti ini menjadi sebuah data-data yang bisa dianalisa dan dapat diambil keputusan. Nah gitu. Terus yang ketiga itu di fase mana ya? Apakah itu masih di fase studi kelayakan ataukah memang sudah masuk ke fase berikutnya seperti front end engineering design, atau apakah sudah bisa lebih maju dari itu, Pak? Terima kasih Pak Mansur sebelumnya. Baik, terima kasih Pak Fernandes. Jadi beberapa contoh yang saya sebutkan tadi, misal ini contoh geothermal di Norwegia, ini sudah masih proof of concept, Pak, tapi sudah akan diimplementasikan. Artinya kita sudah mengumpulkan data, kita sudah membuat modelnya. Nah, sekarang kita akan berusaha menerjemahkan. Jadi AI-nya di konteks ini dia langsung berusaha berdasarkan data-data geologi yang ada, simulasi-simulasi yang ada. Dia berusaha menentukan di mana sebaiknya kita membangun sumur geothermal menggunakan data-data yang sudah ada, begitu ya Pak.
dan di mana kita harusnya mengumpulkan data-data yang relevan menggunakan sensor apa saja sehingga kita bisa memaksimalkan energy production. Dan ini sudah akan solusi rekomendasi dari AI ini akan langsung diterapkan Pak di Norwegia sana. Dan kebetulan juga karena ada perusahaan yang mempercayakan gitu ya Pak, yang mau berkolaborasi dengan kampus, dengan tim Stanford yang memang langsung mau menerapkan solusi-solusi yang ada. Cuman ini bisa terjadi karena memang kerjasama antara perusahaan ini dan kampus Stanford sudah terjalin sejak lama. Dan bayangkan aja Pak, kalau satu sumur biayanya $5 juta, tentu orang tidak gampang ya Pak untuk mempercayakan AI untuk memberi rekomendasi. Tapi ini sudah akan diterapkan. Adapun contoh yang ini Pak untuk penggalian tambang ini sudah terjadi Pak. Ini sudah terjadi di Rwanda, di Zambia, di beberapa negara di Afrika. Perusahaannya namanya Cobalt Metals. Jadi Cobalt Metals menggunakan algoritma yang sama untuk mencari dan gimana kita mengumpulkan data yang optimal. Begitu ya Pak. Kurang lebih untuk pertanyaan semuanya. Dan tahapannya sampai di mana? Sudah ada perusahaan Pak yang hidup dan mengeksploitasi potensi ini. Sekarang kita ingin mengembangkan ini juga di Indonesia. Bagaimana biar kita bisa menjadikan tambang-tambang di Indonesia lebih efisien, lebih begitu juga sumber-sumber renewable energy. Kita berusaha menjalin kerjasama sekarang antara Stanford dan PLN untuk mampu membuat peta roadmap menggunakan AI transisi energi yang berkelanjutan. Dan ini kayak algoritmanya sudah ada, tinggal gimana ini kita berani enggak untuk ke arah sana. Gitu mungkin Pak. Iya Pak, terima kasih. Ini sangat sebagai informasi juga Pak ya, memang kita ya Indonesia itu banyak volcano ya. Jadi memang sumber geotermal itu tuh kita sangat potensial. Itu yang pertama di Indonesia, dan yang kedua itu ada sekitar 500 lebih volcanoes yang ada di Jepang ya. Yang mereka sedang Mitsui dengan Shell sekarang itu sedang meneliti bagaimana mereka bisa memanfaatkan geothermal di Jepang itu. Cuman kendalanya kan memang di sana itu masalah onsen ya. Jadi penduduk itu tidak mau ya untuk mengeksploitasi geothermal disebabkan karena mereka masih tetap ingin menggunakan untuk mandi air panas ya. Tetapi mereka sekarang ini sedang meneliti supaya air itu bisa di loop siklus ya, di loop secara close loop gitu. Nah, tapi ada potensi bahwa Jepang akan melakukan itu Pak. Jadi kalau memang AI yang Pak kembangkan ini bisa mengeluarkan data sampai katakanlah mengetahui berapa pressure yang ada, bagaimana kondisi brine fluida yang ada, sampai dengan bisa berapa sih antara water yang dihasilkan dengan uap dengan air yang dihasilkan. Nah, sehingga nanti akan dihasilkan berapa sebenarnya energi output yang bisa dikeluarkan. Ini sangat bagus sekali Pak. Terima kasih Pak infonya Pak. Ya, terima kasih Pak infonya. Iya betul Pak. Jadi AI-nya yang kita kembangkan emang seperti itu Pak. Jadi AI-nya sudah mempunyai internal model yang memprediksi kalau kondisi geologinya seperti ini. Jadi kondisi geologi itu berarti temperatur, pressure, permeability, porosity, dan berbagai karakteristik lain ya Pak. Itu kira-kira potensi geotermalnya berapa. Nah juga tentu ini kita terus update. Jadi kalau potensi awalnya seperti ini, kalau kita kumpulkan data baru itu bisa kita gunakan untuk mengupdate model lagi Pak. Jadi memang sudah ke arah sana Pak, arahan penggunaannya. Tapi sekali lagi saya setuju dengan Bapak, semoga ini kita bisa terapkan juga di Indonesia. Karena potensinya sangat besar, tapi kalau sekedar potensi kan belum bisa dimanfaatkan ya Pak. Baik Pak, terima kasih Pak. Mungkin. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih Pak Fernandes. Pak Mansur masih banyak beberapa pertanyaan lagi Pak. Ini dari Pak Andika Pratama, beliau menanyakan sejauh mana perusahaan terlibat dalam proses pengembangan model AI dengan penyedia layanan pihak ketiganya Pak. Apakah dari sisi ekonomi jauh lebih menguntungkan dibandingkan akses data privacy yang diamankan? Maksudnya mengembangkan AI sendiri, dan selanjutnya bagaimana perusahaan memastikan bahwa persyaratan keamanan dan privasi bisnis ini terintegrasi dalam pengembangan modelnya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Andika. Ini pertanyaan yang sangat penting dan sayangnya saya juga bukan ahli di bidang ini Pak. Ini bahkan juga yang ditanyakan oleh Kongres US ke beberapa ahli AI bulan lalu mungkin ya Pak. Jadi ahli-ahli AI seperti Mark Zuckerberg, beberapa
dosen kami dari Stanford, Fei Lee, juga diundang untuk menjawab pertanyaan itu semua, Pak. Jadi masih open questions. Cuman menurut saya ada plus minusnya, Pak. Tentu kalau kita bisa mengembangkan model itu sangat baik. Karena kalau kita mengembangkan model lokal, tentu perusahaan-perusahaan harus juga membangun data center lokal di Indonesia, tentu harus meng-hire beberapa tenaga-tenaga ahli AI dari Indonesia. Jadi sangat banyak multiplier efeknya, begitu ya Pak. Jadi tentu sangat baik. Namun di sisi lain juga kalau kita punya data center tersendiri, kalau kita mempunyai compute center tersendiri di Indonesia, tentu emisinya juga perlu kita pertimbangkan, Pak. Karena kalau Bapak search mungkin untuk mentrain model seperti ChatGPT itu bisa menghasilkan emisi sampai 80 sampai 100 mobil selama umur life cycle mobil tersebut. Jadi emisinya juga bukan hal yang bisa kita abaikan, Pak. Tapi menurut saya tentu sangat akan lebih menguntungkan kalau kita mampu mengembangkan sendiri sehingga multiplier efeknya bisa dirasakan secara langsung. Begitu Pak. Adapun aspek privacy ini masih open questions Pak. Aspek security itu tentu menjadi pertanyaan dan masih banyak perusahaan di luar sana yang masih sering kebobolan data. Tentu di Indonesia juga ini juga bukan hal yang baru ya Pak. Jadi ini masih sangat banyak potensi yang bisa dikembangkan. Baik, Pak. Ini saya undang Pak Feby jadi bertanya langsung atau bagaimana, Pak Feby? Oke, saya notis benar Pak Feby. Saya lanjutkan ya Pak. Pertanyaan dari Pak Wahyu. Pak Wahyu ini... Izin Mbak Mita. Oh ya, oke sudah. Silakan Pak. Oke, izin Mbak Mita. Terima kasih atas kesempatannya Mbak. Oke, boleh dinyalakan kameranya Pak Feby kalau tidak ada kendala. Kayaknya nggak bisa, soalnya tadi daftarnya pakai private maksudnya. Oke, boleh silakan. Baik, terima kasih Mbak atas kesempatannya yang diberikan kepada saya untuk bertanya. Perkenalkan, saya Feby Fadilah. Kebetulan saat ini saya sebagai karyawan di salah satu perusahaan sawit dan saya sangat tertarik dengan dunia AI ini. Pertanyaan saya sebenarnya di awal tadi itu saya pertanyaan yang diajukan oleh Bapak Raja ya, yang di awal pertanyaan sesi awal-awal, bagaimana AI ini bisa berdampingan dengan manusia? Soalnya saya sering melihat karena saya tertarik dengan AI. Saya mengikuti beberapa hal atau perkembangan tentang AI, bahwasanya AI ini bahkan di salah satu konten kreator yang membahas mengenai AI ini bahkan bisa meniru atau hampir suatu saat nanti bakal seperti manusia begitu Mbak. Makanya di saat kita sekarang ini bagaimana improvement yang kita butuhkan untuk bisa berdampingan, improvement seperti apa yang kita butuhkan. Karena kalau saya lihat di konten-konten YouTube, Mbak, belum ada penjelasan bagaimana, kan sekarang kita di Indonesia ini fase-fase umurnya udah banyak, dari mulai 20 sampai 30 tahun, 30 sampai 40 tahun, 40 tahun ke atas. Bagaimana dari lapisan umur ini bisa berdampingan dengan perkembangan AI. Sedangkan apabila AI berkembang, saya berpikir kayak mengurangi pengguna manusianya. Maksudnya karena AI berkembang, manusia yang bekerja juga makin berkurang. Saya berpikir sempat seperti itu. Bagaimana improve? Oke lah, zaman Gen Z yang istilahnya teman-teman yang masih umur 20 masih bisa improvement lebih lanjut. Bagaimana teman-teman yang 30, 40 tahun? Bagaimana dia berdampingan dengan AI seperti ini? Begitu lebih konkretnya sih, ya hubungan apa yang atau improvement seperti apa harus kita lakukan. Seperti ini Mbak. Terima kasih Mbak. Baik, silakan Pak Mansur. Baik, sekali lagi pertanyaan yang menarik dan kayaknya ini bisa berkelanjutan kita bahas terus, Pak Feby. Nah, menurut saya memang potensi AI itu bisa meningkatkan produktivitas, sama seperti mungkin otomasi di era industrialisasi ya Pak. Jadi memang akan menurut saya akan ada transisi lagi dari skills yang kita harapkan yang perlu kita kuasai dan apa yang bisa kita serahkan ke AI.
Cuman menurut saya juga potensi untuk bekerja sama, tadi saya sempat sebutkan human AI teaming, kalau Bapak coba googling atau search topik-topik itu juga sangat banyak, Pak. Jadi misal masih sangat banyak hal-hal yang kita manusia mungkin merupakan keahlian kita, misal di bisnis-bisnis kreatif, di bisnis-bisnis humanis, dan meningkatkan scalabilitas dari bisnis kita yang bisa dibantu dengan AI. Jadi betul ada task-task yang menurut saya bisa kita serahkan ke AI, namun ada juga yang sebaiknya kita tetap handle. Karena mungkin AI bisa, namun variasinya terlalu tinggi ya Bapak Ibu. Menurut saya ini open questions dan tentu trennya akan terus berubah dari waktu ke waktu. 3 tahun lalu kita belum tahu kalau AI bisa membuat esai seperti ChatGPT. Tapi makin ke sini dia makin bisa mengenerate esai. Beberapa gambar yang saya gunakan tadi juga di-generate menggunakan DALL-E atau Midjourney. Jadi AI juga yang membantu membuatnya. Tapi dengan bantuan AI, saya tetap bisa membuat materi presentasi saya ini dalam waktu yang cukup singkat ya Pak. Jadi bisa meningkatkan produktivitas saya. Nah tadi saya juga sempat sebutkan dibahas di awal bahwa akan banyak aplikasi-aplikasi bisnis yang end user tetap berperan sebagai pilotnya dan AI berperan sebagai co-pilotnya. Dan menurut saya ini salah satu model yang paling potensial. Jadi kita tetap menentukan arah besarnya dan AI yang membantu kita untuk meningkatkan produktivitas kita. Ini di konteks apa tentu sangat beragam Pak ya. Termasuk kalau beberapa Bapak Ibu bergerak di bidang programming, tentu Bapak Ibu tahu GitHub Copilot. Kalau Bapak Ibu pakai Copilot untuk membantu programming, Bapak Ibu tentu harus mendeskripsikan apa yang Bapak Ibu ingin lakukan. Jadi behavior Bapak ketika menggunakan AI juga akan berubah. Sehingga AI juga akan lebih bisa membantu Bapak. Tapi kalau Bapak Ibu full memberikan kepada AI, tentu tasknya juga nggak akan selesai karena malah akan belok ke sana kemari dan tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Jadi menurut saya tren ini akan menjadi penting Pak. Kita tentu harus mampu beradaptasi. Bagaimana sebaiknya kita berinteraksi dengan AI ini untuk mampu meningkatkan produktivitas kita. Karena kalau kita nggak aware dengan kemampuan AI, misal kita pakai ChatGPT untuk menentukan hiring decisions, tentu kita akan bias, kita akan keliru, kita nggak komprehensif. Nah makanya kita tetap harus aware sama itu. Jadi human AI teaming Pak tetap penting ke masa yang akan datang. Baik Pak. Baik Pak, pertanyaan selanjutnya dari Pak Wahyu. Untuk teknologi AI dan otonomous terkait kendaraan alat berat pertambangan ini Pak, apakah akan aman bila diterapkan dan apa kira-kira kelebihan dan kekurangannya nih Pak? Iya, ini pertanyaan yang baik. Jadi kelebihannya adalah AI lebih mampu mempertimbangkan ketidakpastian, Pak. Kita sebagai manusia tentu sangat bergantung sama value yang kita punyai, tapi terkadang kita akan bersifat konservatif, terkadang kita akan bersifat sangat agresif. Ini contoh yang coba saya tunjukkan tadi menggunakan contoh riset kami di bidang medis. Jadi ini sama juga di bidang main. Jadi sangat banyak ketidakpastian dan kalau sangat banyak ketidakpastian kita jadi overwhelmed biasanya. Jadi kita tend to bersifat random atau kita tend to bersifat konservatif atau agresif. Nah, AI lebih bisa membalance semuanya, Pak, dengan menggunakan dengan mempertimbangkan sangat multi objektif fungsi multi objektif yang ingin kita capai dengan mempertimbangkan ketidakpastian dari data, dari potensi yang ada di masa yang akan datang. Tentu kita sangat terbatas, AI sangat baik untuk melakukan ini. Dan itu yang kita berusaha exploit ketika menggunakan AI di bidang mining, Pak. Jadi kita berusaha membalance kapan kita harus komit untuk melakukan menggali sumur tambang, atau kapan kita harus sabar dulu mengumpulkan data yang cukup dulu, baru kalau kita sudah cukup yakin, baru kita mengeksekusi proses pertambangan atau bahkan membatalkan proyeknya. Nah, kalau kita sebagai manusia kan sangat ada tendensi kalau udah invest kayaknya lebih baik invest terus lah, atau bahkan kalau udah terlalu banyak invest udah langsung mundur. Nah, AI bisa lebih balance. Tentu tergantung dengan fungsi
tujuan yang ingin kita capai di awal. Begitu mungkin ya Pak. Jadi sangat baik untuk mempertimbangkan ketidakpastian dan hal-hal yang kompleks, multidimensi dan multi objektif. Begitu mungkin Mbak Miza. Baik, baik Pak. Oke, selanjutnya pertanyaan dari Pak Sugianto. Ini Pak Sugianto juga appreciate bahwa sangat menarik sekali gitu ya Pak tentang AI ini. Kebetulan beberapa tahun terakhir ini Pak Sugianto ini juga mendampingi pelaku usaha UMKM Pak. Yang ingin saya tanyakan ini sejauh apa sih Pak dampak pengguna AI untuk pengembangan usaha di sana di US maksudnya sejauh yang Bapak amati bila dibandingkan dengan di Indonesia. Kemudian bisa tidak Pak diberikan contohnya kira-kira teknologi AI yang dapat membantu memudahkan untuk melakukan pengembangan suatu produk. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Jadi dampak AI di bisnis-bisnis di Amerika Serikat sudah sangat terasa Pak. Bahkan sampai ke pengguna, ke end user. Tapi ini juga sebenarnya positif dan negatif ya Pak. Jadi positifnya end user makin mudah untuk mencari apa yang diinginkan atau mengcustomize sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Contoh kalau Bapak ke website beberapa compute provider kayak PC atau laptop itu banyak yang akan mengoptimize decision-nya sesuai dengan profil dari Bapak yang Bapak input. Atau begitu juga ketika Bapak berusaha mencari produk mobil, produk kalau di sini kan banyak jasa ya Pak, kayak misal produk perbankan, itu sangat perlu kustomisasi sehingga sangat banyak service-service yang menggunakan AI untuk mampu mengcapture keperluan pelanggan dan mendesain solusi berdasarkan katalog yang sudah ada yang paling cocok dengan kebutuhan pelanggan tersebut. Juga sangat banyak yang menggunakan AI untuk customer service. Jadi kalau di Amerika itu sangat banyak, itu telepon sangat banyak diotomasi, chat sangat banyak diotomasi. Kayaknya di Indonesia juga ini sudah sangat banyak digunakan. Order receiving itu sangat banyak dihandle AI, sehingga data-data yang tidak terstruktur dari pembeli itu bisa distrukturkan dan dimasukkan menjadi tabular data yang gampang diproses oleh bisnis-bisnis kecil di Amerika, sehingga banyak kayak website-website seperti Etsy yang sebenarnya pelaku UMKM tapi dibantu dengan AI mampu men-scale produksinya dan penanganan pelanggannya ke skala yang lebih besar sampai ke skala US tersendiri, bahkan mungkin internasional. Seperti itu Pak. Teknologi apa yang memudahkan untuk membantu pengembangan produk itu jadi beberapa yang saya sebutkan tadi itu bisa digunakan Pak. Termasuk generative AI sekarang sangat bagus untuk mengcapture yang tadi design specification dari end user. Sangat baik juga untuk mengenerate ide-ide awal. Tapi tentu ide-ide awal ini perlu kita validasi lagi. Ini terkait dengan pertanyaan Pak Feby tadi. Kita sebagai human yang team up dengan AI harus mampu memvalidasi ide-ide yang ada, harus mampu memberi feedback kepada AI untuk bisa memberi kita solusi yang kita inginkan. Begitu ya Pak. Jadi sangat banyak generative AI yang juga bisa langsung diterapkan ke produk-produk desain. Beberapa desain pesawat terbang ada beberapa peneliti yang saya tahu yang menggunakan AI untuk mendesain sayap dari pesawat terbang sehingga lebih aerodinamis. Ada peneliti AI di lab saya yang menggunakan AI untuk mengoptimasi penempatan sensor sehingga optimal dan coverage-nya paling baik serta reliability-nya memenuhi standar-standar tertentu. Jadi sangat banyak yang bisa dilakukan oleh AI Pak di bidang tersebut. Iya Pak, terima kasih banyak penjelasannya juga contohnya ya Pak. Jadi memang AI itu ada untuk kita manfaatkan, tapi juga tetap ya Pak validasinya ada di kita masing-masing gitu ya Pak selaku penggunanya gitu ya untuk memastikan bahwa keputusan yang sudah AI berikan, AI rekomendasikan itu sesuai dengan yang kita butuhkan. Tadi Bapak juga menyinggung misalnya contohnya kalau dalam proses hiring itu kalau misalnya kita terlalu bergantung gitu ya pada keputusan AI, maka akan banyak terjadi bias ya Pak ya.
Betul, betul Mbak. Dan bukan cuman AI, kalau misalnya AI-nya langsung mengambil action, maka kita sebagai AI, sebagai human, harus mampu menerapkan kayak tadi geofence atau guardian mechanisms biar AI nggak out of bound actions-nya begitu Mbak. Jadi tetap peran manusia pasti ada seberapa ininya AI diterapkan di bisnis manapun. Iya. Gitu, Mbak. Insightful sekali ya Pak sesi kali ini, dan tadi Pak Jimmy juga menyampaikan bahwa pernah melihat juga gitu di kebun sawit itu untuk mappingnya itu terkait pengambilan Oh iya sawit dan betul. pemetaan jadwal serta kelilingnya gitu. Jadi lebih menghemat biaya angkutnya gitu. Memang arahnya itu ya Pak, teknologi itu digunakan untuk mempermudah kegiatan manusia dan juga pastinya kalau dalam bisnis cost reduction gitu ya Pak, dan efektivitasnya juga makin tinggi gitu ya, tetapi dengan efisiensi yang berjalan gitu ya Pak. Betul, dan itu hanya bisa terjadi kalau kita mindful dengan kemampuan AI dan keterbatasannya. Kalau kita buta-buta menggunakannya malah jadi nggak efisien, karena kita harus berkali-kali nanya, iterasi kayak justru nggak efisien. Gitu, Mbak. Oke, iya. Oh iya Bapak Ibu, saya perlu sampaikan juga bahwa Pak Mansur juga akan memberikan materinya untuk kita semua. Terima kasih banyak Pak Mansur, dan Bapak Ibu bisa mengisi daftar hadir untuk dapat kami kirimi nanti materinya Betul. Mansur hari ini. Terima kasih banyak Pak Mansur untuk sesinya yang luar biasa, Baik. dan ini ya Pak, penuh pencerahan gitu ya kalau sekarang. Mungkin ini juga bisa menjawab apa namanya pertanyaan Bapak Ibu sekalian gitu ya. Bagaimana sih manusia bisa berdampingan dengan AI gitu ya. Terbukti dengan Pak Mansur ini gitu ya, seorang peneliti postdoktoral di Stanford University gitu ya, universitas terkemuka di Amerika gitu. Bahwa beliau menyatakan bahwa ya AI itu bisa berjalan dengan manusia, dan manusia tetap apa namanya bisa mendrive AI itu sendiri dan juga bisa berdampingan dengan AI. Baik, terima kasih banyak atas kehadirannya Bapak Ibu, dan saya ucapkan sekali lagi terima kasih kepada narasumber kita, Bapak Mansur Maturidi Arif PhD, postdoctoral scholar di Stanford Intelligence System Laboratory di Stanford University. Terima kasih banyak untuk sesinya yang luar biasa Pak. Sampai jumpa nanti di SIMT ITS. Dan buat Bapak Ibu yang tertarik untuk belajar langsung juga nanti dengan Pak Mansur, bisa bergabung menjadi keluarga besar di SIMT ITS. Terima kasih banyak Mas Betul, ya, Rian. terima kasih Mbak Miza dan Bapak Ibu Iya semuanya. Bapak. Kami tunggu Bapak Ibu di SIMT Iya, ITS. kami tunggu Bapak Ibu, dan kami juga menanti kehadiran Bapak nanti di SIMT ITS. Terima kasih banyak atas kehadiran Bapak Ibu dan sudah menyimak sesi public lecture kita pada malam hari ini, dan semoga informasi dan ilmu yang diberikan bermanfaat untuk kita semua dan bisa membawa ini ya, apa namanya, perbaikan untuk kita semua. Dan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat malam, terima kasih.